Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasurhu wa wala amma ba'd. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa kelas 7 MTS Yasda yang ibu cintai, perkenankanlah ibu ingin mengenalkan dulu buat kalian, karena hari ini adalah hari pertama ibu masuk ke ruangan kalian, bertemu dengan kalian, dimana kalian di kelas 7 ini, saya mengajar di kelas 7 ini adalah mengajar pelajaran Al-Quran Al-Hadis. Nama saya adalah Ibu Ustadzah Dr. Anda Haja Marhumah MKom, yang kalian pasti sudah mengenal saya semuanya, apalagi kalian yang berasal dari MI Yasda. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu, kita akan kenalan. Seneng banget kalau kalian mengirimkan foto kalian sebagai tanda kenal buat ibu, sehingga kita lebih kenal lagi. Tak kenal maka tak sayang, kata peribahasa. Mudah-mudahan kita tambah kenal, tambah sayang, dan saling bisa berkomunikasi dengan baik. Baik anak sekalian, dengan mengucap basmalah, mari kita awali pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada materi pertemuan pertama ini ibu akan memberikan pelajaran buat kalian adalah tentang pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau memungkinkan sampai dengan Al-Hadis. Untuk yang pertama ibu akan mengajarkan buat kalian, memberikan pelajaran adalah tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran bagi kalian, bagi kita semua bukanlah hal yang asing bagi umat Islam. Karena Al-Quran selalu kita baca setiap hari. Minimal ketika sholat kita membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita sholat maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran yang dalam susunan Alkitab kita, Al-Quran kita terdapat pada urutan yang pertama, yaitu surah Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Anak sekalian, Al-Quran adalah undang-undang ataupun pedoman pertama dan utama bagi kehidupan umat manusia sampai akhir zaman, khususnya adalah umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup, adalah pedoman hidup. Setelah Al-Quran kemudian Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena dua-duanya menjadi pegangan hidup kita. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang merupakan pedoman Islam yang pertama dan utama. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Hari ini kita baru akan mempelajari tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa Al-Quran berasal dari secara istilah ataupun secara lughah. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a artinya membaca, Quran artinya bacaan, isim masdar daripada kata qara'a yaqra'u. Qara'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari', Quran adalah isim masdar dari kata qara'a yaqra'u. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran bacaan Al-Quran dikhususkan kepada nama bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Menurut istilah,
Al-Quran menurut istilah yaitu kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam dengan lafal bahasa Arab. Saya ulangi, arti Quran secara istilah yaitu kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan lafal bahasa Arab. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, ya, sebagai rukun iman. Yaitu yang pertama Taurat, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Ketika Nabi kita sedang beribadah di Gua Hira, maka turunlah, ya, malaikat Jibril alaihissalam dan datang membawa wahyu yang pertama, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita kenal dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama yang turun pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan diperingati, ya, oleh umat Islam sebagai malam turunnya Al-Quran, atau disebut juga dengan malam nuzulul Quran. Al-Quran berisi, ya, 30 juz. Ada 30 juz dalam Al-Quran. Kita kenal ada juz Alif Lam Mim, juz Sayakulus, juz Tilkar Rusulu, juz Lan Tanalu, ya, juz Bani Israel, ya, kemudian juz sampai dengan 30 yang tadi adalah juz Amma. Diawali dengan juz Alif Lam Mim, diakhiri dengan juz Amma dari susunan Al-Quran yang kita lihat. Kemudian ada 114 surah. Ada surah-surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu adalah surah-surah yang panjang. Kemudian ada surah-surah yang sedang, ada surah-surah yang kurang dari 100 ayat. Dan ada juga surah-surah yang pendek yang kita lihat, ya, seperti surah-surah yang terdapat dalam juz Amma, ya. Surahnya pendek-pendek, Qul huwallahu ahad, wal asri, ya. Kemudian apa lagi, ya? Itu surah-surah pendek. Ya, ada 114 surah. Kemudian ada 6.666 ayat. Ya, dalam Al-Quran ada 6.666 ayat, 114 surah dan 30 juz. Ya, yang Al-Quran ini kalau kita baca satu huruf, ya, satu huruf saja balasannya 10. Ya, kita baca Alif Lam Mim, itu ada 3 huruf. Kalau kita baca Alif Lam Mim saja, itu balasannya, pahalanya udah 30 kebaikan. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah surah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Jadi Bismillah adalah Al-Quran. Surah pertama dari surah Al-Quran, ayat pertama dari surah Al-Quran dari surah Al-Fatihah yaitu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf yang terdapat di kalimat tersebut, sehingga kalau kita baca ada 190 kebaikan, ya, yang diberikan Allah. Ya, karenanya perbanyaklah baca Quran. Ya, hadis Nabi mengatakan hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jadi tiap malam kita baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran, karena disuruh menghiasi, ya, rumah kita dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi